Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu. Sagung Mas. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wassalamualaikum teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Kali ini seperti yang teman-teman lihat dan saksikan, saya tidak sendirian. Karena di samping kanan, samping kiri saya sudah ada menemani. Siapa mereka? Nanti saya perkenalkan. Yang pasti kali ini saya akan membahas suatu hal yang sudah lama diminta oleh para subscriber, yaitu membahas soal past life. Nah, ini sudah kedatangan teman-teman yang akan kita ngobrol soal past life itu seperti apa. Siapa mereka? Dan apa yang akan kita obrolkan mengenai past life? Kalau minat menyaksikan dari awal sampai akhir, silahkan tonton. Kalau dari sini udah melihat kita penampilannya aneh, segala macam, udah langsung pindah aja ke channel lain, nggak apa-apa ya. Tapi kalau nyimak, terima kasih, tetap kaji dan olah kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Kalau bisa dianggap diambil sebagai referensi berpikir, silahkan, asal nggak koslet. Kalau enggak, ya anggap hiburan juga nggak apa-apa, bebas ya. Past life, obrolan ringan dan santai tapi serius akan kita bahas di sini. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman. Terima kasih untuk semua teman-teman dan saudaraku seluruh Nusantara yang sampai saat ini, detik ini masih setia ingin menyimak apa yang akan kita obrolkan mengenai past life. Sesuai janji saya akan perkenalkan samping kanan samping kiri saya. Ini past life sebenarnya sudah lama diminta subscriber, tapi saya menunggu apa? Menunggu benar-benar orang yang bisa diajak ngobrol bersama tentang past life. Dan ini sangat-sangat luar biasa pas. Saya kedatangan ada Punta Damara dan juga Deriski. Mereka ini memang sangat memiliki kapasitas untuk menjelaskan dari pengalaman hidupnya tentang past life. Karena Punta ini datang dari planet 6X ya, 6X betul. Dia datang ke sini katanya konon karena jatuh apa namanya? Saya dihukum. Dihukum. Wah, Jadi di masa lalu saya melakukan kesalahan. Di masa lalu kamu nggak salah Ya, past life saya. Pas live ya. Oke, nah ini kita bahas nanti ya. Dan ini samping kanan saya ada Rizky. Oh yes. Ini dari planet mana? Saya dari Pluto sih. Dari Pluto. Dari Pluto tadi. Oh, planet terjauh dari susunan tata surya ya? Ya. Yang ada luar biasa. Nah, ini kita bahas soal past life. Apa nih yang mau di-share past life? Banyak sekali teman-teman soalnya. So, dari yang dihukum dulu Dari kayaknya. yang dihukum dulu ya. Ini kan dihukum, benar datang nih. Kenapa bisa ada dihukum? Past life itu apa sih sebenarnya? Jadi gini Kang, banyak awalnya dari saya tuh awalnya nggak sadar kan, saya tuh dari Awalnya nggak sadar dari mana? Dari mana. Jadi saya kok manusia gini, kehidupannya aneh. Saya tuh ngerasa ada yang bukan saya gitu. Ini bukan saya gitu. Aneh banget kehidupan di dunia ini. Terus saya perjalanan gitu kan. Katanya bagaimana kamu tahu mau kemana hidupmu kalau kamu tidak tahu dari mana. Nah, jadi harus ada 3 hal yang kamu ketahui. Dari mana, sedang di mana, dan mau kemana. Nah, saya kemarin gitu sebagai anak muda mencari tujuan hidup kan. Tapi berarti itu cocok dengan lagunya Kenjen Band ya. Kamu di mana dengan siapa semalam berbuat. Oke, oh gitu, tadi tujuan hidup. Cari tujuan hidup dulu kan. Terus dimarahin sama salah satu orang. Dimarahin. Kenapa kamu nyari tujuan hidup? Kamu harus tahu dulu kamu dari mana. Jangan-jangan kamu ngerasa manusia ini aneh, jangan-jangan memang kamu bukan manusia. Atau emang kamu yang aneh? Oh iya juga sih. Ya kan? Ketika manusia kita merasa diri kita aneh, padahal yang lain nggak aneh. Yang lain nggak ada. Masalahnya bukan di mereka, kita. Iya. Betul, Ya, terus? harusnya gitu sih ya. Iya gitu kan. Terus ya akhirnya saya mencarinya ke belakang. Mencari ke belakang. Belakang tuh ke toilet maksudnya? Kan suka numpang ke belakang. Ke masa lalu ya, nyari ke masa lalu. Ya. Saya di
kasih teknik untuk bisa buat meditasi melihat masa lalu. Teknik meditasi melihat masa lalu. Iya. Luar biasa memang. Biasa di luar lagi. Nah akhirnya saya melihat gitu diri saya sendiri. Ternyata memang bukan di planet ini dulu. Oh gitu. Siapa Anda di masa lalu di planet itu? Jadi saya itu dulu di planet itu binatang peliharaan kan. Iya. Peliharaan. Iya. Peliharaan siapa? Peliharaan siapa ini harus detail kan? Iya, peliharaan raja kan. Jadi saya seekor apa ya? Kalau di sini mungkin anjing gitu. Kalau di sini kita sebutnya anjing, tapi di planet Namek itu memang ada satu makhluk yang mirip anjing lah kesetiaannya. Tapi bentuknya beda. Bentuknya beda. Bentuknya beda. Luar biasa. Ini baru saya nemuin dari Rizky Punta, jujur, karena sebanyak subscribernya ke saya, banyak yang mengaku bahwa saya dulunya adalah seorang raja. Ini saya dulu peliharaan raja. Iya, peliharaan raja. Binatang ya? Binatang. Wah, berarti Anda kalau sekarang menjadi manusia, itu berarti ada upgrade diri dong? Atau malah sebetulnya malah downgrade? Downgrade sebetulnya. Downgrade ya? Kenapa tuh? Karena saya melihat lebih mulia saya waktu itu gitu sebetulnya. Lebih mulia ya? Lebih setia ya? Lebih setia. Nah saya melakukan kesalahan tuh ketika raja sedang berburu, saya malah tidur gitu. Oke. Ketiduran. Akhirnya raja menendang saya mati. Terus ketika saya bercerita pada orang yang ngasih saran ke saya harus mencari masa lalu, saya cerita, oh berarti kamu harus sekarang, kehidupan sekarang kamu harus mengasah lagi kesetiaan gitu. Mengasah kesetiaan. Iya, melatih kejujuran pada tugas dirimu. Kalau dulu kamu tugasnya anjing yang disuruh berburu, ya sekarang tugasnya apa? Harus setia sama itu, harus ya jujur gitu pada tugas itu. Nah berarti kalau misalnya kamu dulu telah menemukan siapa dirimu, yaitu sebagai peliharaan yang setia pada raja, berarti sekarang kalau ke depan sekarang, apakah memang tugasnya juga kamu harus mengabdi pada raja juga yang dulu juga sama apa sebenarnya reinkarnasi gitu ya apa ya? Iya. Sekarang juga gitu, udah ketemu dulu? Belum. Dan sekarang belum ketemu? Belum. Wah masih panjang. Jangan-jangan Kang Reja nih. Saya mah raja, betul raja saya, raja bohong. Dulu sebelum jadi raja, saya dulu jualan. Oh, iya. Kan kalau orang jualan nasi goreng kan pakai gerobak, nasi goreng gitu kata gerobaknya. Terus ada yang jual cilok ada. Nah saya tukang bohong. Oh, jual Iya, jadi bahasa. pada jual bahasa saya kan nggak ada wujudnya, nggak ada buktinya gitu kan. Iya, pantesan jadi YouTuber. Karena YouTuber tukang bohong. Nah kalau YouTuber tukang bohong saya ngaku gitu, saya raja bohong. Baru ketemu dari Rizky gitu. Dari Rizky. Belum ketemu raja saya. Ketemu ya. Nah dari sini gimana nih bisa ketemu nih? Ini kan pas lalu udah ketemu dulunya kan? Dulunya pernah ketemu. Nah dari Rizky gimana nih soal pas live itu? Apakah memang sama nih? Dari Rizky juga dulu pas live-nya apa? Misalnya apakah dulu gapura kerajaan mungkin? Atau kan kita bisa ya, apa aja ya? Bener. Iya, jangan selalu kalau kita reinkarnasian kita reinkarnasi raja, kaisar gitu kan, bisa jadi kita reinkarnasian apa kita bisa nyamuk di kerajaan. Tanya gimana? Kebetulan kalau saya kenapa bisa ketemu Punta karena saya ngerasa bahwa ya Punta saya dulu yang saya rasa adalah saya dulunya adalah batu. Dulunya batu. Amazing. Kenapa saya bisa ketemu Punta dan mengiyakan bahwa Punta adalah dekat dengan saya? Karena ketika raja menendang Punta menabrak saya, membentur saya. Kronologisnya jadi Punta lagi tidur, raja nendang, peng, ada batu, Kena ke saya. Punta ketemu Rizky. Oh dia yang menerima saya. Gimana kalau kita praktek lagi? Saya nendang kamu lagi. Biar kita ke sini. Gimana? Cukup di masa lalu. Aduh, luar biasa. Iya, karena ini soal past life ini banyak sekali pun ya Ki, yang membuat orang tuh jadi apa ya? Jadi koslet. Dalam artian bingung mengenai dirinya sendiri, malah jadi halusinasi, delusi. Iya, betul. Gitu, apalagi ketika ada sekelompok orang yang mengiyakan atau mendogma dan mendoktrin bahwa kamu adalah dulunya Raja Mataram, kamu dulunya adalah Raja Singa, penyakit itu lupa. Iya, kamu adalah istriku di masa lalu. Kita harus menyatu, banyak kan kayak gitu kan? Kayak gitu. Itu ini yang kita bahas adalah hal-hal seperti itu. Past life, tapi percaya ya ada ya?
saya percaya. Ada, sama saya juga percaya, cuman ya tidak seperti apa yang kita halusinasikan atau kita idamkan seperti cerita-cerita di film, di fiksi, atau bahkan mungkin di dongeng. Nggak seperti itu gitu. Nah ini kita ngomong kayak gini untuk membuka juga kesadaran penonton teman-teman ya. Jadi gitu. Ya betapa lucunya ketika penonton lihat kita. Sama kita juga lihat orang yang kayak gitu. Iya. Sebetulnya. Iya. Tapi ya lucu yang bikin sedih karena komedi kan adalah ironi ya. Betul. Benernya kan kita melihat kelucuan ini tuh jadi ironi karena kita tidak menghina atau mendiskreditkan orang yang percaya reinkarnasi. Bukan. Ini kita kayak gini bukan untuk membercandakan mereka, bukan. Tapi paralun. Ini yang jadi penting karena sekarang banyak yang menjadikan kepercayaan past life ini atau reinkarnasi ini menjadi satu senjata dia untuk mendekati perempuan, untuk menipu orang. Betul. Kan? Sedangkan mereka terasa untuk berkomunikasi dengan orang banyak. Yes. Jadi punya power, punya kekuasaan, punya kemampuan untuk mempengaruhi orang ya, mensugesti. Jangan-jangan teteh nikah sama dia masalah dukun atau apa kan? Iya. Hanya untuk membuat perpecahan gitu. Betul. Biar ketika dia pecah, teteh sama saya kan? Iya banyak ada kayak gitu. Banyak. Iya. Apalagi pas ketika dibaca perjalanan, gimana Alan bisa menikah sama dia? Wah, saya mau ketemu cuma sebentar, terus langsung nikah. Wah, benar. Kamu berarti ini kena parabun kalau di pelet. Ayo kita ikhtiar bareng-bareng. Kita pisahkan karena tadi sebenarnya jodoh saya. Iya. Iya benar. Betul, karena banyak sekali ini saya mengiyakan karena dengan pengalaman juga pun gitu. Kalau nggak ada pengalaman ya nggak mungkin gitu kan. Banyak yang gitu. Zaman dulu waktu saya di Jakarta itu ada 3 kali cewek yang datang yang mengakui aku adalah istri di masa lalu. Aku adalah siapa. Dan ada yang mohon maaf nih kalau ada yang nonton ya, beliau ya nonton, mohon maaf ini sebagai bercandaan. Ada yang bilang gini, itu zaman longsor, zaman banjir, zaman gempa, dia langsung merasa tersakiti, sedih, merasa bersalah gitu, karena ini salahku, alam jadi rusak, alam gunung jadi meletus karena aku tidak bisa memberikan nasihat kepada manusia zaman sekarang. Sisi baiknya, positifnya bagus, ya kan? Jadi dia introspeksi diri. Cuman dari sisi yang mungkin saya sementara menganggap tidak baik adalah, jadi dia terlalu menyalahkan diri sendiri. Betul. Padahal kan alam, semesta, semuanya bekerja sesuai dengan siklusnya. Udah ada ketentuannya pun. Gitu. Punya cara hidup yang berbeda dengan. Betul. Kalau kita misalnya merusak alam, ya udah jangan merusak alam. Tapi kalau kita udah melaksanakan tugas kita, tetap misalnya manusianya tetap seperti itu, ya bukan urusan kita. Karena udah menyampaikan, seperti halnya Krishna di perang Mahabharata, kan sering mengingatkan kan ke Pandawa, Kurawa, gini, tapi tetap perang terjadi. Apakah Krishna yang salah? Ya tidak, itu siklus alam. Nah, kembali ke past life tuh, unik sekali. Ini anjing peliharaan, ini batu yang ditendang. Waduh, mantap. Past life-nya keren sekali. Mungkin teman-teman ada punya past life lain, saya akan tulis di kolom komentar ya. Iya. Siapa tahu mungkin saya tanah yang dulu. Iya. Atau saya sandal yang dulu dipakai buat tendang punta ya. Gitu kan bisa kan? Kalau pakai sandal. Kita reunian di sini. Reunian di sini. Atau kan siapa tahu ini bukan satu-satunya batu. Iya. Kan batu ketabrak bisa ada pecahannya kan? Atau batu ini bersama batu yang lain. Bisa jadi. Gitu. Apalagi ditendang, punta kan anjing peliharaan, ditendang. Tentu kan keluar air liur. Iya. Siapa tahu ada reinkarnasi air liurnya punta. Iya. Karena ada mikroba ya, mikroba, ada yang hidup dari liur. Betul. Kita kan semua berawal dari mikroba kan? Iya, betul. Nah, kalau bicara past life tuh, kan sekarang juga lagi in banyak banget yang bicara soal past life, dimana kalau kamu memang dulu pernah hidup, pasti kamu ingat dulu kamu di mana, ngapain, dan sekarang mau apa. Nah, tadi Punta bilang, Punta udah lihat di masa lalu, dia tuh seperti apa, nah sekarang ada di mana, terus mau apanya nih. Nah, kelanjutannya gimana tuh? Ya, mungkin sekarang saya akan mencari raja saya. Saya minta maaf. Terus ya itu sadar pada peran aja. Peran. Dulu saya anjing, sekarang peran saya apa? Oh, peran saya. Saya terlintas. Ini sebentar terlintas dapat penerawangan. Oh, sebentar. Ketika dia bertemu cari raja, langsung kepikiran raja terakhir. Wah, jangan-jangan Yonglek. Raja kamu Yonglek, jangan.
Saya harus tanya apa Yonglek suka berburu apa enggak? Nah, ya kan? Yonglek tunggu saya. Iya, saya belum tentu penerangan kayaknya raja terakhir nih Yonglek kayaknya. Iya kan? Soalnya kan kalau seorang raja dan peliharanya tidak akan ada jauh beda, ada miripnya kan? Sama dari penampilan, warna kulit, ya kan? Tatonya juga sama, ada tatonya. Iya, luar biasa. Jadi tolong ya raja terakhir Yonglek, ini peliharaan Anda sudah datang terlahir kembali dan mencari Anda. langsung subscriber. Oh, bikin ini. Ke Yonglek itu di YouTube sebelah kan. Ada yang mencarimu gitu. Alasannya bener, ini sangat-sangat pas cocok. Kenapa Yonglek sekarang jadi rapper? Karena dia kesal dulu kan dia nendang dia. Diajak berburu, malah tidur, ngomel kan. Udah. Sekarang lo nyesel kan? Nah. Ya jangan buat saya itu. Betul. Dia udah nyadar sekarang lo nyesel kan. Yonglek silahkan terima kembali kalau bisa dimaafkan. Kalau enggak tendang lagi aja. Lagi aja enggak apa-apa lah. Barangkali nanti jadi perahu kan gitu. Tidak perahu. Tendang jadi perahu kebalik lagi. Beda Kebalik. dongeng tapi beda dongeng ya beda dongeng. Nah, kalau ini kan jelas dulu ada hewan peliharaan menebus kesalahan dulu karena tidak manut bahwa tidak berburu. Saya penasaran tentang cerita dari Rizky. Kenapa dia batu? Iya. Berbuat baik malah ya. Berbuat baik, Menerima saya. menerima, menahan rasa sakit. Nah, sekarang tugas Anda, fungsi apa itu apa? Anda sekarang di sini terlahir kembali itu apa? Ini menurut kesalahan dari siapa? Justru saya juga bingung. Tugas saya di sini apa? Kayaknya untuk bertapa. Ya Kayaknya batu untuk sih ya. bertapa karena batu gitu. Batu, iya. Untuk jempek gitu kayak Hah? Diam. untuk diam gitu. Kayaknya gitu. Dan kenapa bisa ketemu Punta juga ya? Pertama ya itu tadi itu alasan karena saya dibentur sama Punta. Terus kenapa saya bisa ikut Punta juga? Karena saya bingung. Ya udah saya ikut kamu aja dah. Iya. Luar biasa, Punten memang sangat luar biasa ya ceritanya. Tapi ada masa durasi waktu berlangsung nggak sih? Kan biasanya kalau ada tugas nih, saya main game kan, Ya. Iya. naik level, misi berakhir ada waktunya kan. Iya. Ada nggak sih template waktu atau durasi waktu yang saya harus kerjain misi sampai sekian, kalau enggak saya berubah lagi nih, bisa terus saya dihukum lagi apa? Ada nggak sih? Kalau pas live itu Harus ya membereskan dulu masa lalu gitu kan. masa lalu ya, bukan Iya. masalah gua dong. Iya. Masa lalu. Iya. Nah, Jadi kalau misalkan udah ketemu rajanya, udah beres, saya sadar pada tugas saya. Nah nanti saya harus jaga lagi nih Kang di kehidupan sekarang. Biar saya nggak dapat kesalahan lagi. Kadang-kadang banyak yang reinkarnasi hidup kembali itu karena salahnya tuh cuma nggak seberapa. Iya betul, salahnya nggak seberapa kan cuma tidur ya, Iya. ditendang, akhirnya kembali dan harus ketemu sama rajanya ya. Iya. Jadi tolonglah Yonglek ini Sekali lagi tolong. sekali lagi tolonglah, Nah, please Yonglek ya. juga kan dihukum. Dihukum. Nggak seberapa nendang saya, dia juga dihukum. Terlahir kembali, Terlahir kembali. akhirnya jadi Jadi Yonglek. raja terakhir. Ya tolong siapapun anda ya yang menonton ini sampaikan ke Yonglek, tolong ini sama-sama nebus kesalahan di masa lalu ini pas live-nya luar biasa nih. Luar biasa ketemu akhirnya kan sekarang kan. Iya. Kamu tuh siapa dan siapa rajanya? Wah, raja terakhir gitu. Menjawab kenapa Yonglek menyebut raja terakhir. Terjawab. Itu juga baru ketahuan sekarang. Berapa tahun sekarang kan? Baru ketahuan sekarang. Nah, iya, detik ini, menit ini. Gara-gara asal. Widih. Ternyata raja saya yo. Yuk, cium-cium. Ya, betul. Gara-garanya apa hal yang kesakira kalau sana ya? Ya. Nggak seberapa. Tapi justru yang seberapa itu penting ya punya. Penting karena banyak hal kayak sekarang tuh banyak ngetren cerita gini Kang, butterfly effect katanya. Butterfly effect. Butterfly effect itu satu kepakan kayak kupu-kupu bisa jadi badai di suatu tempat. Itu filmnya ada tuh yang Iya. Aston Kutcher kan? Iya. Jadi terus satu tindakan kita hal-hal kecil mungkin akan berimbas buruk gitu ke depan atau berimbas sangat baik. Ya kita tidak tahu badai. Tergantung kepasangan apa gitu. Iya. Kayak gini, Hitler suka sama Yahudi, ditolak, sakit hati, akhirnya jadi Bangka Yahudi. Bangka Yahudi. Efeknya. Kita nggak pernah tahu kalau Hitler memang benci Yahudi atau enggak. Nah, Tapi mungkin aja karena sakit hati. kualitatif. Nah, cara si perempuan itu mungkin tidak baik atau gimana? Ya. Ya ini mah cocokologi. Cocokologi. Saya juga nggak pernah di zaman Hitler, kebetulan beda planet gitu kan. Gimana kalau udah tadi reinkarnasi Hitler? Kan sebetulnya berreinkarnasi lagi kan? Ya mungkin ya. Ya gitu. Kan kesan kamu aja tidur reinkarnasi apalagi Hitler. Kayak gitu. Apa?
saya pernah dengar juga, saya tuh dulu katanya orang yang sangat penting gara-gara salah ucap. Saya harus turun lagi ke sini, harus menjelaskan lagi apa yang dimaksud ucapan saya jadi masalah. Salah ucapan aja. Salah ucapan apa kan nggak seberapa. Nggak seberapa. Sekarang saya lihat anak-anak muda zaman sekarang sembarangan gitu, ngomong sembarangan, ngehina sembarangan, Iya. komen sembarangan. Oh, ini sosmed ya? Sosmed. Nggak kenal langsung trok. Ke orang tua sembarangan. Berapa kali kamu harus hidup Reinkarnasi. Satu ucapan aja satu kehidupan. Iya, kan kita nggak pernah tahu apa yang menjadi dosa terbesar kita kan. Wah, tapi itu bikin PR buat Tuhan, Tiap komen kan satu komen di kolom komentar artis ini Satu. beda, satu kehidupan. Oh, komen di atas lain satu kehidupan lagi. Iya. Makanya ya hati-hatilah. Kita dianjurkan untuk berhati-hati, sadar, eling, dan waspada. Waspada di sana kan hati-hati. Gitu. Ya kembali ke pas live gitu Kang, apakah di kita di Sunda gitu atau di Jawa Barat ini ada pas live? Memang ada, memang ada. Tapi saya di dalam ajaran saya memang saya mau mendapatkan pas live ini bukan sesuatu kehidupan di masa lalu. Gitu. Jadi kalau di dalam apagah gitu ya, atau apa tuntunan Nasihat ya. nasihat, carilah bayangan elang di atas awan, Bayang elang di atas awan. jejak semut di atas batu, jejak angsa di atas air. Jadi ada satu perjalanan yang sangat lembut sekali, halus, yang sebetulnya kita pernah menjalani itu, pernah berada di posisi itu, tapi kita lupa karena tidak ada bekas, tidak ada. Ya seperti semut di atas batu kan tidak Ada ada bekas. bekasnya. Bayang elang di atas awan Tidak ada kelihatan. bekas, nggak kelihatan bekasnya. Apa itu? Yaitu saat kita lahir. Itu. Jadi semua orang pasti pernah dilahirkan, entah itu sesar, Iya. itu bayi tabung, entah itu Cet. Itu sesar. itu kaisar gitu. jangan pas live-nya kaisar. Oh, bisa jadi. Tar dulu. Sesar kan kalau joget main suling. Iya. Jangan dari kelas Dewa Krista dulu. Jangan deh, jangan. Oh, jangan. Ya, lebih ke jangan. Kasihan Dewa Kristanya ya. Kasihan. Gitu kan. Oke. Jadi Pas saat lahir. pas saat kita di dalam Dalam kandungan, betul. Makanya ada cerita kita tuh hidup dulu di sana. Ya kita makan tapi dengan tidak cara seperti sekarang. Iya. Tidak membuang Kotoran. kotoran. Kita hidup di dalam air, makanya ada tapa di dalam air. Saya Iya. juga pernah gitu 9 bulan malah 9 bulan. saya tapa di dalam air. Luar biasa. Iya. Tapi pas di sini. Di sini tapi ya. Iya, makannya juga dari pusar Dari saya. pusar. Nah, makanya ini memang jebakan gitu kan, bahasa-bahasa kita, bahasa-bahasa yang puitis, bahasa-bahasa yang memang indah. Ada nilai filosofi, ada nilai fungsi, ada nilai keindahan gitu. Gitu kan. Ya kalau kita memang suka menelaah kata-kata leluhur kita, kita suka menelaah Al-Quran misalkan, ya sama, sangat puitis, sangat filosofis, Ya. tapi ada fungsinya juga lengkap sekali. Betul. Kita tidak bisa menganggap praktis bahwa oh ini artinya ini, nggak bisa. Harus ada ketersambungan lain, keterkaitan lain, dan ketika ini tidak bisa dibantah, mungkin ya ini juga masih mungkin ini kebenaran. Nah seperti tadi jejak semut di atas batu dan segala macam. Terus ada zaman Raden Sancang digenggong karate. Zaman Raden Sancang digenggong karate. Iya. Gimana? Zaman ketika dia digenggong karate atau direngkuh oleh bunga teratai itu zaman mana? Kan kita nggak pernah tahu. Ya. Oh mungkin si teratai ini adalah rahim. Direngkuh oleh rahim. Bali gitu kan? Iya. Nah itu yang harus kita cari perjalanan. Kenapa kita harus mencari zaman kita di sini? Karena di sini kita sudah diberitahu bahwa kamu akan hidup di sini. Lahir dari seorang ibu yang seperti apa, ayah seperti apa, lingkungan seperti apa, tugasmu seperti apa. Sanggup tidak ketika kita menyanggupi akhirnya menjadi karena ketika ini mohon maaf ya untuk anak muda yang sering khawatir atau anxiety gitu, Insecure. Iya. Mohon maaf ya, Anda ini sudah menyanggupi Dulu sudah taken kontrak. Anda sudah menyanggupi untuk hidup. Harus berani untuk hidup. Kalau berani untuk mati harus berani untuk hidup juga.
saya berani mati bunuh diri, saya sudah tidak kuat hidup. Ya harus berani hidup dulu. Iya, betul. Gitu. Makanya penting sekali tahu dari mana. Tahu dari mana? Oh, di sini tuh kita bertemu dengan sang maha. Langsung ketika di sini kita langsung Apa halang-halangan ya? buahnya Buanannya itu. langsung. Ketika di sini kita sebutnya buana pancatengah atau ya, dunia Fana, dunia fana. Nanti buana larang-larang itu buana suci. Jadi kembali ke suci, kembali kepadanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali padanya. Mulika jati mulang ke asal. Mulang ke asal bukan berarti ke rahim kita lahir Masukin lagi bukan. asal kita di waktu zaman perjanjian itu kan kita belum ya, masih ada 40 hari kalau nggak salah 40 hari Iya. kan belum ada ruh walaupun sudah ada energi. Betul. Ya, kalau ngomongin energi, sperma juga punya energi kan. Yes. Apakah bisa disebut manusia? Kan belum. Belum. Gitu, kan. Belum ada ruh, Belum ada. itu. Jadi salah kaprah gitu. Tapi barangkali ada ajaran yang mungkin reinkarnasi adalah melahir kembali, ya tidak. Iya, masing-masing tuh ya. Pada akhirnya gini kan, apapun yang kamu yakini, selama kamu menjadi orang baik, ayo. Betul. Mari. Apapun tuh, garis bawahi. Apapun ya. Apa? Apapun, siapapun dirimu, ya, yang penting asal kamu berbuat baik, jalani. Jangan. Betul. Berarti yang terpenting kan bukan siapa kita di masa lalu, Ya. apa kita sekarang saat ini. Apa kabar kita saat Ya, Iya. karena manusia kan ditilai bukan dari siapanya dia, tapi apa perbuatannya. Iya. Ih, luar biasa Punta. Gitu. Ini dari seorang reinkarnasian anjing peliharaan loh, Peliharaan. bisa sebijaksana ini. Gara-gara batu. Gara-gara batu. Betulnya dalam, jadi gini Kang, saya pernah dari sini bicara gini Kang. Aku dalam diam saja menjagamu. Aku dalam diam saja menjagamu. Batu, alam, tumbuhan, betapa mulianya dari sini. Lebih mulia dari situ. Luar biasa. Jadi memang saya harus bersama dari sini. Harus selalu bersanding ya. Walaupun dia diam, saya paham. Oh, ini dari sini. Ini terkoneksi, telepatnya terkoneksi. Saya setuju pun soal yang Punta tadi bilang, bener, jangan jauh-jauh. Ini sekali lagi ya teman-teman, bukan menyalahkan orang yang benar-benar percaya dengan reinkarnasi bahwa kehidupan di masa lalu, jutaan tahun lalu lahir kembali, ya monggo silahkan mangga. Tapi ini yang kita jabarkan adalah perspektif lain. Iya. Bahwa betul, saya setuju, jangan jauh-jauh kita memikirkan apa yang di kehidupan di masa lalu. Iya. Kehidupannya dulu di rahim. Betul. Karena kalau kita nyambung dengan ajaran-ajaran yang ada, kan disebutkan bahwa katanya konon surga itu kita makan, tapi ngebuang air besar, gitu kan. Terus semuanya kebutuhan kita dipenuhi, ada air yang mengalir. Nah kalau kita kaji deket ke dalam diri, ya betul di dalam Adam lain kita makan hidup, tapi nggak buang air kotoran. Dan betul di dalam Islam juga ada pun, gitu. Sebelum terlahir itu kita ditunjukkan segala macam, kayak ada apa layar lah, proyeksi. Ini kamu di sini akan ngapain, seperti apa, di mana, ketemu siapa, tugas kamu ini. Deal, oke. Bral, gitu kan. Nah itulah yang menyebabkan apa bayi lahir nangis gitu. Nah, pas lahir nah bekieu dunia. Nah itu sebenarnya harus kita cari terlebih dahulu. Betul kata Punta, saya setuju aku. Apa kita di mana, perjanjian apa sih yang kita sepakati? Kalau kita udah menemukan diri kita seperti apa perjanjian kita dulu dalam rahim, nah itu kan lebih bagus. Mending itu yang kita cari. Iya, betul. Itu yang kita cari, karena kalau kita mencari ke dalam diri, insya Allah bahkan akan ketemu dengan dirinya. Tapi dirinya yang mana? Karena kan kalau kata Sunda namanya kaji sapujur diri, tong nundukkan jauh, nyawang kanu anggang, nah gitu kan ya. Eta ciri patung diri gitu. Kayak naon jeung aya saha. Makanya saya di dalam sila itu kami. Kami. Tapi kan kalau kami bahasa Indonesia banyak kan ya. Gitu. Majemuk. Di Sunda tuh kami itu saya. Berarti kan ada banyak. Ya. Diri kita tuh yang mana, yang disebut diri itu yang mana. Kita satu kesatuan utuh kan? antara badan, mental, pikiran, perasaan, jiwa, roh. Ketika kita bilang saya ini roh, saya ini jiwanya ini, ya memang kamu, tapi harus dalam kesatuan itu dong, harus dengan betul, itu cari di Sunda itu saya tuh kami. Betul, aku mungkin ya. Karena kan ada seluruh papat lima panca, ada papat lima panca tuh. Ada 6 sempurna 7 apalagi macam-macam. Siap. Kayak gini kan, teman saya ada yang kerja kebetulan kena kecelakaan, salah satu jarinya hilang.
setelah salah satu jarinya hilang, dia baru sadar ternyata jempol adalah bagian dari diri. Kenapa harus hilang dulu baru sadar? Baru sadar. Kenapa nggak dirawat, nggak dijaga? Tapi terkadang emang gitu pun, Iya. kita baru sadar sesuatu yang sangat berharga bagian dari kita ketika kita sudah kehilangan. Anjay, begitu sih. Beda. Edan. Saya juga gitu sih sama mantan. Waduh. Past life. Mungkin bagi yang mengaku dia tahu betul. Mungkin kita nggak pernah tahu. Ya. Nah, yang salahnya adalah ketika kita percaya seperti dia percaya, padahal kita Belum ngalamin. Nah, pernah. Padahal kan saya nggak percaya. Nah, banyak orang yang malu untuk bicara bahwa saya tidak tahu. Betul, banyak orang yang Orang yang tidak jujur pada diri. tidak jujur pada dirinya. Misalkan Rizky nih bilang ke saya, Bun, kamu tahu nggak? Kang Reza ini dulunya ada, saya lihat di belakangnya ada harimau besar. Saya sangat malu ketika saya bilang, tidak tahu. Maknya, Masa sih? akhirnya tidak jujur pada diri sendiri. Iya, Kayaknya iya ya. Kan dia kan pakai ikat ya. Heeh. Oh itu ngomongnya wah spiritual banget. Iya mungkin kayaknya mah dia dukun. Jadi jauh sekali karena kita tidak jujur. Kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu. Iya, betul. Nggak paham, bilang nggak paham. Jadi saya selalu bilang ya saya percaya kalau kamu percaya. Gitu. Itu yang membuat jadi efek butterfly lebih banyak keburukannya. Iya. Karena dia berawal dan tidak jujur pada dirinya sendiri, Iya. mengiyakan apa yang orang lain pahami, padahal dia tidak mengalami. Iya. Iya, pokoknya kalau Rizky kayak gitu lebih bahaya dong, karena kan dia pasarnya batu. Kita yakin dia batu, kita jadi batu aja lagi. Gitu. Diem, Jadi bahaya. bahaya kan? Saya dulu orang yang besar banyak pengikutnya, saya memegang ajaran ini. Tiba-tiba jadi tokoh. Sekarang banyak kok cuman ngomong baik, Ya. tertata, tapi banyak kayak lo karena Oh, ya kan? Ya saya nggak bisa, maaf. Ini bukan justifikasi ya, Iya, kan. bukan menyalahkan atau menyudutkan, tapi sebagai bahan pertimbangan. Pertimbangan kan. Dia bisa dipercaya banyak orang loh. Walaupun banyak juga yang tidak percaya, tapi ada yang Banyak. percaya, Betul. sangat percaya pada udah buktinya anggotanya banyak. Berarti kan dengan kesopanan dia, dengan kepercayaan dirinya dia, terus kita main iya aja bahwa ternyata Sunda Empire itu memegang seluruh dunia. Betul, bahwa Amerika itu dimerdekakan oleh Banten. Iya kan? Oleh Banten. Kita nggak pernah tahu karena kita tidak Jujur pada diri sendiri. Ya kalau nggak tahu mah. Banyak yang nanya ke saya karena saya mungkin baca naskah, baca raja dan segala macam. Minta ini zaman ini gimana ya anaknya siapa? Oh saya bukan ahli sejarah, bukan. Ini sama persis seperti apa yang dialami saya. Karena saya banyak ngomongin sejarah gitu ya kenanya. Saya bukan ahli sejarah. Kalau mau tahu sejarahnya, coba ke ahlinya. Yes. Saya menelaah ini tuh bukan karena saya ingin tahu sejarah yang asli, yang sempurna, yang sejatinya seperti apa, karena saya tidak mengalami itu. Ya. Saya tidak akan bertemu kesejatian, ya mungkin saya akan bertemu dunia yang saya inginkan, yang saya imajinasikan. Gitu. Nah, Jika nama ada Prabu Siliwangi, sepertinya Prabu Siliwangi ini sosok yang gagah, berotot besar, berjambang, rambutnya panjang, mungkin baru 3 nama, baru mungkin. Tapi disebarkan orang lain nggak jujur sama dirinya, mengiyakan. Iya kan, karena nggak mau jujur kalau dia tuh nggak tahu. Padahal puncak ketidaktahuan adalah puncak pengetahuan adalah ketidaktahuan. Karena kita harus tidak tahu dulu untuk menjadi tahu. Betul. Seperti Tapi teori kosong. filsafat gitu kan ya. Berawal dari bertanya dulu kan. Kalau kita bertanya berarti tidak tahu. Iya, Lanjut. itu kan. Banyak sekarang fitnah-fitnah terjadi gitu. Ya. Ya, kemarin dari konten Akang saya nonton zaman fitnah dan segala macam. Kenapa fitnah ini begitu gencar dibanding kebenaran? Karena gini, harusnya kebenaran itu adaptif. Dia harusnya bisa masuk ke semua ranah. Kebenaran itu harusnya masuk ke segala ranah. Iya, adaptif. Adaptif. Saya bilang gini, kan gelas itu bulat, ada bolongnya. Saya mungkin benar, Iya. tapi kebenaran harus adaptif, harus masuk ke akar. Iya, kalau saya bilang gelas enggak, gelas mah yang ada pegangannya gitu Iya. kan. Nah, itu mah cangkir kan? Ya kan sama-sama tempat air. Nah, kan Tuh kan jadi perbedaan, jadi perdebatan gitu. Padahal kayak gitu. Harusnya gimana? Ya kita bimbing saja dia bertemu yang sejatinya. Kalau misalkan balik lagi ke kesejarahan, gimana saya menemukan kesejatian enggak? Dan saya nggak bisa kembali ke masa lalu. Ya sudah, berarti
jangan kembali ke masa lalu. Jangan terlalu memikirkan gitu. Jangan-jangan karena kamu terlalu memikirkan masa lalumu, sekarang kamu tidak tahu kamu mau ngapain. Tidak diperhatikan sekarang mau ngapain, kedepannya apa. Gitu. Jadi seperti misalkan Akang ketika ngobrol, saya dulu setengah harimau, kan saya tidak bisa membuktikan itu. Ya. Ya akhirnya, saya nggak tahu. Ya udah saya percaya aja kalau Akang. Iya. Saya percaya kalau Akang percaya itu, gitu. Tapi saya emang nggak percaya. Dan tidak mengiyakan, lalu berasumsi lain kan. Yang paling bahaya betul, paling bahaya adalah ketika dia mengetahui ya orang juga ada banyak kan di YouTube, di saya bilang bahwa saya dulu waktu kecil bayi sebelah harimau sebelah bukan. Nah kalau dia kayak Punta misalnya mengiyakan tapi tidak mempercayai, ya udah clear, tenang. Tapi ada orang yang nggak jujur sama dirinya sendiri, dia mengiyakan tapi akhirnya jadi berpikir lain-lain. Malah ada yang bilang karena aja babu lagi lemak. Kerja tobatlah, kodam terlalu banyak. Waduh, jangan terlalu juga pernah kodam cepat di rukiah sebelum azabmu tiba. Mereka akan menarikmu ke neraka. Kerja tobat. Hebatnya ada apalan gitu ke neraka. Saya juga nggak tahu gitu. Ya terlepas dari neraka surga itu ada, saya juga nggak tahu. Tapi ya semoga kalau beneran ada yang masuk diridhoinya. Ya. Kan tugas kita mau mencari ridhonya kan. Ridho, sama-sama pelajar, murid yang berjuang untuk ke sana. Gitu, kan. Sama tidak bisa menyalahkan orang lain juga tidak bisa membenarkan orang lain. Betul. Itu aku Sama kita ya. ya bentuk Sama menjadikan. Jangan kalau kata dalang gitu ya. Jangan-jangan memang ya kemauan Tuhan. Iya. Yes. Kita seperti ini gimana Iya. Tuhan? Ada yang jahat, ada yang baik. Betul. Ya perang gitu kan, misalkan karena ada kata-kata hidup dharma wawayangan gitu kan. Dan beliau Big Boss adalah dalang Kita wayangnya. kita wayangnya gitu kan. Ya mungkin sudah kemauan, kita tidak bisa bilang salah. Betul. Nah, kita bilang salah ini ketika kita terlibat perang. Yes. Kita Kita berada pada peran tersebut. Iya, kita merasa wah mendalami peran kita sebagai manusia yang baik. yang baik, mendalami peran sebagai seorang yang agamis, mendalami Betul. peran sebagai aktivis, Betul. gitu kan? Saya terlibat dalam situ. Terlibat ke dalam hidup makin jauh dari kebenaran. Saya tidak bilang tidak boleh punya peran. Bukan boleh. Begitu ya. Iya. Memang kamu harus punya posisi, punya peran di hidupmu apa sih? Tapi jangan terlalu terlibat karena jangan sampai ada kesombongan di sana bahwa kalau saya enggak, kamu Kalau tanpa saya, kamu mungkin nggak akan gitu. Wah. kan karena selalu terlibat dengan peran. Padahal Nabi Muhammad pun ya sebegitu besarnya dia punya peran. Betul. Dia selalu sholat tahajud, dia panjang. Sampai bengkak kakinya katanya kan ibadahnya. Udah terjamin sudah kok. Kan saya takut terlibat peran. Tuhan di balik saya itu. Saya memang dikasih perannya seperti ini, tapi saya takut. Betul. Beliau tidak memanfaatkan peran. Iya. Tidak memanfaatkan peran. Bahkan kan ada di dalam hadis kata konon sama malaikat Jibril tawarin, kamu mau apa aja dikabul katanya. Tapi apa permintaan Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Cuman minta umatnya selamat, gitu kan. Dan tadi soal berbicara dharma wawayangan, saya setuju tuh gitu kan, karena Tuhan ya menciptakan ada baik ada buruk. Kenapa? Iya supaya kita saling mengenal, saling tahu peran kita masing-masing. Bukan kita memaksakan peran kita untuk diperankan orang lain, atau orang lain jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena jika Tuhan berkehendak, maka Tuhan akan bisa membuat semua manusia jadi baik. Semua manusia menjadi satu agama. Mudah, sangat mudah. Sangat. Tapi kenapa enggak? Ya karena kan dijelaskan lagi di setiap kitab suci untuk saling mengenal, saling melengkapi. Gitu. Ya kita nggak pernah tahu lah. Kita tidak bisa menelaah pikiran kita itu sama seperti beliau. Betul. Apalagi alam. Makanya kalau saya bilang, oh ini bencana alam, saya sih lebih nyaman ya nyebut sabda alam lah. Jadi ini sedang komunikasi loh sama kita, tanda loh gitu. Kita harus ngapain nih gitu ya. Nah ini juga jadi pertanyaan juga nih. Mantap. Jadi kan kalau misalkan kucing Persia nih kan, sama kucing kampung bahasanya gimana coba ngobrol? Nah, sama nggak? sama kucing kan? Kan jadi ruwet kita mikirin ini. Iya, kan di Persia. Cuman pelan enggak kan sebenarnya, Pak? Kan kita nggak pernah tahu. Kita tahu dari kucing. Atau Atau mungkin seperti mari kita lakukan kesalahan supaya rekrasi di kucing. Pembagian Biar ketahuan. Kamu kucing Persia, saya kucing Mesir, ini Anggora gimana? Biar kita ngalamin dulu. Kan gitu, Pak. Karena kita terlalu menempatkan pikiran kita pada kucing. Betul. Bahkan kita memaksakan, yang baik memaksakan pikiran kucing ke kita. Iya, jangan-jangan memang itu bahasa alam itu caranya beda dan kita harus
belajar gitu. Betul. Belajar ya kayak tadi batu tuh diam, tumbuhan diam, dia Iya. diam juga tumbuh, makanya ada bilang padi tumbuh tak berisik. Yes. Dan diamnya ini kan diamnya mereka beda dengan diamnya kita. Iya. Bahkan kan dia bilang bahwa seluruh alam berzikir katanya kan, Iya. dengan cara mereka. Jadi kalau ada sini teman-teman ini kok yang ngobrol berdua aja kok Rizky diam, kan dia diam, Iya, batu, saya sesuai batu. fungsinya. Ada disclaimer. Saya batu. reinkarnasi batu yang ditabrak sama punta. Tapi Tamiya berjalan karena ada batu baterai. Betul. Iya, sebetulnya pemberian lebih. Batu-batu cuma ada di Jawa Barat doang, Om. Jadi ketika saya kurang energi saya nyentuh dia, wah, Oh iya, batu baterai cuma di Jawa Barat. Jawa Ya? Barat doang. iya benar. Kalau di Jakarta juga Cuma baterai doang. baterai. Kenapa ada batunya dikit aja? Coba batu gimana? Tanya ke batu. Pakarnya ahlinya, karena harus kita berikan pada ahlinya kan. Apa kamu batu dorpal dulu? Waduh, Wah, Mungkin. saya curiga dia malah batu ginjal. Dari raja yang kamu abdikan dulu. makin jauh, makin jauh. Makin jauh. Makin jauh. Oh, gitu. Sebagai terakhir kan dari saya. Oke, Jadi ada satu teknik ini kan. apa tuh? Bukan satu teknik, ada satu kata-kata dari orang tua saya. Jadi tayangan satangtung diri, tempat panggihna tempat tepungna kuring jeung nu ka tukang, tempat tepungna kuring jeung nu can ka sorang. Jangan seorang. Carilah dirimu, cirinya seperti dirimu. Tempat Tempat yang di masa lalu. tempat dirimu bertemu dengan masa lalu, Oke. tempat dirimu bertemu dengan Akan datang. masa depan Yang belum datang. ya yang belum datang. Jalan. Kalau kita terjemahkan mungkin ke belakang evaluasi, Yap. ke depan rencana. Terjemahkan lagi Bu. Tempat bertemu. Dirimu bertemu berarti saya tidak terlibat di masa lalu, saya tidak terlibat di masa depan karena saya cuma bertemu. Saat ini. Betul. Di mana itu bertemu ini di saat ini, Sekarang. sekarang. Nah, jadi jalani apa yang sekarang aja. Betul. Itu kunci yang hidup yang paling saya punya 3 kunci itu pun. Oke. 3 kunci itu saya adalah jalani, nikmati, syukuri. Kenapa awalnya jalani dulu? Karena harus dijalani supaya bertemu. Ya. Kalau sudah bertemu, mau susah, mau senang, mau sedih, mau gembira, nikmati. Ketika sudah menikmati, baru kita bisa mensyukuri. Nah itu juga nyambung ke soal surga neraka kalau saya pun. Karena kalau tadi kan kita nggak tahu ya kan orang surga nggak pernah datang ke sini, orang nggak pernah datang ke sini. Tapi kalau saya mengilhami memaknai surga neraka ya simple. Surga itu kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Neraka sebaliknya kan, susahan, kesengsaraan, nestapa, balangsak. Nah, Wah, iya. Akang nggak percaya surga sama neraka. Ayo satu. Saya percaya, cuman percayanya adalah kalau kita jangan jauh dulu yang Iya, jauh. jauh. Contoh kecil, kalau dalam rumah tangga nerakanya apa coba? Pertengkaran, perceraian itu neraka. Nah ini kita lagi surga nih ngobrol Iya, bercanda. Coba saya mukul kalian berdua, berantem kan? Jadi neraka. Jadi neraka. Itu aja dulu simpel. Berromansa dengan pikiran sendiri. Betul. Itu juga neraka ya. Neraka. Jangan Kang Reza nggak suka sama saya gara-gara itu. Terus Itu juga neraka ya. Neraka. Menyiksa diri sendiri. jadi dibodoh kurasa sorangan. Wah, jangan si Kang Reja tuh gini karena memang dia memang gitu ya. Aja di kontennya yang ngomong-ngomong yang gaib. Dia memang benar dulu gini. Jangan. Padahal dia kan menipu dirinya sendiri. Saya mah tidak apa-apa, tidak ngapa-ngapain. Tidak Ada juga. kan di neraka teh abadi gitu. Nah, Itu kan bahaya. mati hidup lagi mungkin gitu ya. Iya. Tidur hidup Ingat deh, ingat ya. Wah. Kuat lagi. pagujud. Mati lagi ya. Mati lagi, Tidur. bangun lagi. Asreja emang goblok. Eh. Padahal deui, udang di beki goblok Asreja. Neraka bisa. Neraka pisan. Sanu kasiksa dirinya sorangan, dengan neraka sorangan gitu. Simpelnya gitu. Ya tapi itu serah teman-teman yang menyaksikan. Kalau ada yang bilang saya sesat nggak percaya surga neraka ya monggo. Jangan ikuti saya tapi ya biar saya sesat sendiri. Dan saya percaya, Akang percaya. Cuman kan jangan sampai terjebak gitu. Jangan-jangan kamu menyembah Tuhanmu hanya karena surganya. Ya, jangan-jangan kamu nurut Tuhanmu karena takut neraka. Jika surga dan neraka. Jadi jangan diobrolin dulu lah surga neraka. Iya, Itu mah ini aja dulu sekarang lah ya. sekarang Kita aja. ngapain, mau ngapain. Kita nggak pernah tahu, pasrahkan saja kepada Tuhan. Betul, dia yang maha mengetahui apa segalanya yang terjadi kan. Saya mah pernah kadang gini. Tuhan kalau misalkan saya harus ke neraka tapi atas ridhomu ya sudah. Itu dia, betul. Makanya ketika dalam kondisi apapun kita di dunia mendapatkan apapun harus ingat kalau kita percaya dengan tadi Dharma Bawayangan, kita percaya akan adanya kehendak Tuhan, maka apapun yang terjadi pada kita ya terserah Tuhan. Kalau Tuhan ridho kita di neraka ya mangga, orang kita juga milik dia. Mencari ridhonya. Mencari ridhonya. Yang penting sudah diridho. Tapi kalau mencari ridho itu dekat dari kita sebenarnya. Siapa
Apa tuh? Itu ponakan saya namanya Oh, Ridho. iya. Deket banget. Ridho tuh. Ini yang anaknya Yang dicari semua orang dia. Roma Irama. Wah, itu udah bewokan dulu. Oh, ini. Iya. Simpel betul. Iya. Jalani yang sekarang, jalani dengan penuh tadi tuh, dengan penuh evaluasi, dengan penuh perencanaan. Apapun hasilnya, baik gagal ataupun berhasil, nikmati. Karena dalam nikmat ada rasa syukur. Ya kadang benar kata-kata ya Pak. Kita bilang pasrah. Orang jadi melakukannya tuh nggak melakukan apa-apa. Kalau bukan gitu ya, Bahkan, pas ya, ini bahasa itu selalu sulit untuk menyampaikan yang sesuatu yang nggak di dalam. tidak semua yang kita rasakan dan kita alami bisa diterjemahkan kata. Makanya kalau cinta bisa mewakili perasaanku padamu ya aku nggak bilang Aku jatuh cinta padamu. karena nggak cukup gitu. Nggak cukup, rasaku nggak cukup untuk mengatakan cintaku padamu gitu. Akhirnya saya bawa martabak, saya jemput kamu, itu juga kan bahasa. Betul. Apakah cintaku seukuran martabak? Kan tidak. Tidak juga, jadi kan ya, bingung. Gitu. Iya. Padahal sesuatu di dalam ini mutlak. Dan ketika cinta pun tak bersambut dan tidak terwujud, bukan berarti tidak cinta kan? Betul. Karena di dalam saya malah gini pun kan sebelum cinta ada kala jatuh kan? Jatuh cinta. Jadi kalau sebelum dapat cinta itu harus jatuh dulu tuh. Ya kan? Jatuh ini kan sakit, ngeri, kaget. Saya tuh bingungnya jatuh di sini tuh dia jatuh tersandung atau malah terjun ke dalam cinta itu sendiri, kan beda. Tuh. Kan gitu. Nah itu tergantung kita masing-masing. Kalau kita udah tahu nih orang yang kita cintai resikonya akan gini, bukan terjatuh, kita terjun. Saya terjun mendalam. Nah tuh dapat lagi kita dari alam semesta. Coba baca, sepatu ada wangsit di situ. Baca ada tulisan-tulisan Iya, dari alien mana tuh? hanya Coba kita baca. Mungkin kamu nggak bisa baca. Saya baca lah. Durasi udah hampir sejam. Durasi udah hampir sejam. Kasihan yang nonton. Terima kasih. Betul. Kuotanya habis segala macam. Mungkin nanti kita akan sambung lagi ya. Gitu. Mau pinjam pulpen? Oh, pulpen. Abah, punten kenyangak ya teh. Saya punya anak. Muhun, abun pisan, abun baralu. Mana bisa ayah? Bios. Gitu. Ini soal past life ya. Nah, sebelum saya mah nggak terbiasa dibilang kayak, Kang ini ngobrol apa sih panjang lebar, kesimpulannya apa? Ya obrolannya nggak disimpulin. Karena setiap kita mau ngobrol sesuatu, itu kita bawa masing-masing sesuai pengertian pemahaman kita. Jadi kalau saya simpulkan, berarti saya memaksakan apa yang saya pahami untuk kamu dan kalian. Bawa lagi, nanti kalau dibawa, obrolin lagi. satu-satunya kesimpulan adalah ikat saya kan disimpul. Oh, disimpul. Dan juga saya ada satu kesimpulan di hidup saya sekarang dengan kalian. Kalian mah ikatannya asli, bagus saya mah langsung jadi. Nah, jadi nggak ribet, langsung jadi. Praktis. Kesimpulan dari kamu apa, ayo? Soal pas time. Nggak ada kesimpulan. Batu saya batu. Ya, yang pasti kalau buat bekalnya Maya, kalau bingung mencerna obrolan kita apa, yang pasti tadi tuh saya dari ngambil kata punta katanya dari Rizky bahwa ya kehidupan itu kita harus menjalani, ya kan, kita harus bertemu dengan siapa kita bukan siapa kita ya, bertemu dengan yang sudah terjadi di masa lalu, artinya introspeksi diri, dan yang belum kita jalani atau masa depan. Jadi kita jalani saat ini, ketik ini, menit ini, jalani, nikmati, syukuri. Gitu. Perkara kita siapa dahulu kala, bukan itu yang kita tuju dan kita fokuskan, karena bukan kita siapa di masa lalu, tapi apa perbuatan kita saat ini dan untuk masa depan. Gitu. Perkara punta benar-benar reinkarnasian anjing yang ternyata rajanya ada Yonglex, nanti kita buktikan selanjutnya apakah Yonglex bersedia datang ke sini atau kita datang ke sana. Dan apakah Rizky ini adalah batu ginjal atau batu dorbal, kita nggak tahu. Gitu. Atau mungkin batu gana. Ya pokoknya nanti ya kita ketemu lagi teman-teman, ini obrolannya udah sangat luar biasa. Mungkin kalian bingung ya nontonnya, tapi tenang aja ya, kita manusia itu bukan manusia yang bingung, karena kalau manusia dalam kebingungan dia tidak akan mengerti apapun. Reja Rahasia, reinkarnasi batu, Reinkarnasi batu. ada punta, reinkarnasi anjing peliharaan raja. Kita ketemu lagi, tetap kaji dan olah kembali teman-teman ya. Pokoknya jangan terlalu mentah-mentah. Selamat berkah melimpah untuk kita semua. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.